Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan screening saham swing pendek STS 5 di tanggal 16 Februari hari Minggu, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nah, teman-teman akan dapat rumus-rumus ini ya, atau lihat video di atas untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Rumus-rumus Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini. Nah, ini adalah rumus swing, teman-teman. Kita akan bedah cara saya untuk dapat stock pick saham. Nah, pakai rumus ini teman-teman, kita akan bedah nanti di kelasnya di tanggal 16, teman-teman. Selain teman-teman akan dapat rumus-rumus swing yang bisa dipakai seumur hidup, teman-teman akan dapat bonus ya, cara menghitung harga wajar. Harga wajar BRI adalah 3.835. Nah, kemarin sempat nyentuh di sini ya, guys ya. Jadi, rumus ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan metode swing tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi. Lebih jelasnya lihat video di atas, dan kita lanjut ke videonya, teman-teman. Mas Bro, tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham PANI ya, karena ini menarik buat dibahas, teman-teman ya. Ini sebenarnya PANI ini udah kita bahas beberapa hari yang lalu, teman-teman ya. Tapi habis kita bahas naik malahan ya. Semoga aja nggak ada yang FOMO di sini, dan 3 hari beruntun turun lagi, teman-teman. Nah, di sini ada yang nge-share seperti ini, guys. Luar biasa kerugian di PANI, guys. 47 juta, luar biasa. Ini 47 juta itu minus 40%, teman-teman. Itu rugi cuman berapa hari nih? Ya, cuman setengah bulan, luar biasa ya, rugi 40%-nya. Ini adalah resiko ya kalau teman-teman tuh beli di saham yang modelan seperti ini. Ya, walaupun PANI ini adalah saham milik Konglo ya, milik konglomerat, karena sekarang mulai ada nih ya aliran ya. Aliran saham Konglo. Wah, kalau yang dulu alirannya itu aliran scalping ya, terus aliran invest gitu ya, terus swing ada lagi ya, terus ada lagi namanya aliran foreign flow ya, ngikutin asing gitu ya. Nah, sekarang ada aliran Konglo, jadi ada 5, guys. Luar biasa ya aliran Konglo. Tapi ya tetap, walaupun ya kalau kita lihat belakang ini memang saham-saham konglomerat itu naik gitu ya, dan ya mungkin oke lah profit gitu. Tetap aja ya, semua saham itu apapun alirannya, teman-teman, itu akan ada terjadi akan ada saat ya terjadi penurunan, teman-teman ya, punya aliran apapun, punya teknik apapun seperti itu. Jadi istilahnya ya tetap aja konsep atau prinsip bukit lembah itu tetap harus diberlakukan ya. Apapun aliran teman-teman, mau aliran scalping, mau aliran swing, atau aliran invest, atau aliran Konglo, atau aliran foreign flow gitu ya, tetap aja konsep bukit lembah itu tetap harus dilakukan, teman-teman. Nah, lihat aja si PANI ini udah bentuk bukit ya. Nah, kayak gini. Jadi akan sangat konyol gitu ya kalau beli PANI di harga seperti ini gitu ya. Ya kan? Mana tadi gambarnya? Ini ya. Akan sangat konyol kalau PANI beli di harga seperti ini. Berarti dia beli di pucuk ya, di bukit lah seperti itu. Tetap aja ya, walaupun itu punya konglomerat, punya orang terkaya ya, kalau udah bentuk bukit ya, itu tetap ya jangan dibeli, atau kalau udah punya itu dijual, teman-teman. Karena saham itu walaupun punya siapapun ya, kalau dia udah naik di atas pasti turun. Nggak mungkin tuh saham tuh naik terus sampai ke bulan, nggak mungkin naik sampai ke Mars gitu, nggak mungkin. Habis naik dia kan turun, tetap akan bentuk lembah, bukit lembah seperti itu, guys. Itulah saham atau semua nggak hanya saham ya, ada kripto, forex segala macam yang pakai candle kayak gini, guys. Itu tetap akan bentuk bukit lembah kayak gitu, guys. Nah, terus gimana nih ya untuk si PANI ke depannya, teman-teman, atau alasan kenapa PANI ini turun? Kalau menurut saya, teman-teman ya, PANI itu turun ya karena tentu aja ya namanya isu pagar laut nih, guys. Karena ini sangat viral beritanya ya, seluruh Indonesia beritain, stasiun-stasiun TV beritain. Nah, itu punya grup PANI kayak gitu, guys. Jadi istilahnya itu akan berdampak pada sahamnya tentunya. Nah, ini adalah mungkin alasan terbesar ya. Alasan terbesar PANI ini turun. Ya, cuman kalau alasan fixnya ya bandar jualan gitu ya. Cuman kalau alasan eksternalnya ya, terbesarnya ya ini, yaitu pagar laut ini, teman-teman. Nice. Nah, tapi teman-teman berpikir nggak ya? Ini saya berpikir agak lain nih, guys. Isu, guys. Ya, bukan isu, ini fakta ya. Tapi beritanya luar biasa, guys ya, di TikTok, di TV, di segala macam berita lah. Itu lagi sekarang beritain gas langka. Ini kayaknya sengaja dibuat, guys.
Ya gas kayak gini nih tersengaja dibuat. Masa ya sekelas menteri yang udah di sana gitu ya, nggak tahu kalau diberlakukan seperti ini ya, dia nggak boleh ngecer ya warung-warung ya untuk si gas 3 kilo melon gitu. Udah pasti akan bentuk chaos kayak gini, nggak mungkin kalau dia nggak tahu. Guys ya nggak mungkin. Saya rasa di otak saya itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dia udah tahu, oh kalau pengecer warung-warung di stop, ini bakal chaos, masyarakat bakal ribut, ya bakal rame, bakal antrian panjang, tuh pasti di sana udah tahu. Apakah mungkin mereka yang di atas sana itu niat memang bikin viral kayak gini untuk menutupi kasus-kasus yang lain yang lebih gede ya, contoh pagar laut, korupsi 300T kayak gitu guys ya. Nah, feeling saya kayak gitu guys. Ini masyarakat langsung karena ya ini kan menyangkut masyarakat kecil ya. Menyangkut masyarakat kecil ya, golongan-golongan bawah ya, golongan-golongan yang main sosial media gitu ya, berhubungan dengan ini. Nah, mereka terfokus pada berita gas 3 kilo dan akan melupakan kasus yang lebih besar di sana yang tentang pagar laut dan korupsi tadi, guys. Luar biasa. Wow, ya gitu guys ya. Harus terima lah teman-teman hidup di Indonesia gitu ya. Nah, ini tapi kalau di dunia saham, guys, ini tentu aja berita positif. Why? Kenapa? Ya karena kasus di dunia saham terutama yang pegang saham Pani ya, yang pegang saham Pani, ini berita positif. Kenapa? Karena berita pagar laut udah mulai hilang, teman-teman. Nah, kalau berita pagar laut udah mulai hilang, ya mungkin aja dia akan rebound untuk si saham Pani nggak lama lagi, teman-teman. Terus kita lihat untuk broker saham inilah dari saham Pani nih, guys. Nah, ternyata memang saham Pani ini udah dikuasai retail, teman-teman. Ini dia nih XC ya, XL, SQPD, GR, CD, DHHP, retail bos. Dan retail AVG-nya berapa? 15.000 lebih, 15.000 lebih. Nah, ini wajar ya. Ini berarti bener, guys. Ya. Ini berarti bener nih. Ya, ini retail kan pakai Stockbit gitu ya. Dia minus 40%, totalnya minus 47 juta. Nah, berarti emang di sini, teman-teman. Luar biasa. Retail nyangkut di saham Pani itu senilai 450 miliar dengan rata-rata penurunan atau floating loss-nya 40%. Berapa guys ya? Di saham di broker XL nih. Kita lihat ya di broker XL ya. 450 M. Wow, gila. Ini baru juta ini. Nah, M gini guys. Dikurangin 40 berarti 60% ya. Oke, guys. Wow. Mereka guys ya, nih para retail, udah floating loss di saham Pani 180 miliar. Wow, that's ngeri gitu ya. Ngeri guys ya, luar biasa ya. Nah, apakah akan rebound? Ya kalau prinsip dari namanya itu di bursa saham tuh saling makan, ya. Apakah akan rebound? Ya, selama mereka masih hold, agak sulit guys. Ya. Ini memang berita pagar laut udah mulai hilang, tapi kalau retailnya masih ngehold, ya agak sulit lah. Mana ada ya bandar yang mau naikin, biar retail ini kejemput lebih, biar retail yang sebanyak ini itu bisa profit kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini masih kemungkinan turun lagi sampai mereka itu cicil CL guys. Ya mungkin retailnya dibuat frustasi gitu ya. Wow minus, wah ngelihat open porto minus gitu kan, stres tiap hari guys. Kok minusnya tambah gede ya, terus aja kayak gitu. CL aja lah. Nah, akhirnya kalau udah para retail udah mulai CL. Nah, BK-nya mulai beli gitu ya. Nah, BK ini guys, BK yang jualan ya. BK ini yang profit, ini yang rugi ya. Nah, BK-nya mulai beli. Nah, itulah saat Pani itu rebound. Jadi kalau ditanya, "Bang, kapan Pani rebound? Kapan Pani naik?" Ya, saat XLXC udah mulai CL dan BK-nya udah mulai masuk. Atau BK atau MG udah mulai masuk. Nah, itulah saat Pani itu rebound. Tapi teman-teman harus ingat ya, Pani itu reg issue ya. Pani itu reg issue di harga 5 ribuan, teman-teman. Ya, Pani itu reg issue di harga 5 ribuan. Berarti banyak banget bandar atau big player itu punya AVG 5.000 loh. Nah, teman-teman harus hati-hati. Jadi kalau saya ngomong ditanya kapan Pani bangun, kapan Pani bangkit, ya saat XLXC jualan, cut loss, BK-nya mulai akum, ya itulah saat Pani mulai rebound, atau saat Pani ini ke harga 5 ribuan. Nah, saat Pani ke 5 ribuan itu udah otomatis big player atau investor yang rata-rata AVG-nya 5.000 dan mereka nggak akan mungkin
membiarin PANI ini floating loss atau proto mereka itu floating loss, karena yang ikut track issue itu mereka punya ratusan miliar teman-teman, bahkan mungkin triliunan kan gitu. Track issue-nya kan main agak gede kan. Nah itu pasti akan dijaga di harga 5 ribuan kalau PANI, kalau saya ditanya. Jadi kalau PANI ke harga 5 ribu borong aja teman-teman, borong aja kalau di harga 5 ribu ya, di harga track issue maksudnya. Nah tapi kalau misalnya sebelum sampai 5 ribu ya, terus retailnya udah mulai jualan dan BK, MG dan ya bandar-bandar yang tadinya di kiri ini boleh mulai beli lagi. Nah itulah saatnya beli PANI teman-teman ya. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas Bro, Mas dari teman-teman subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.